masalah kita itu tentu bukan hanya masalah lintas agama ya, tapi juga bukan hanya interagama, tapi juga intraagama dan kecenderungan kita untuk apa namanya memiliki tensi kuat di intraagama itu menurut saya jauh lebih besar dibandingkan inter gitu ya. Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Indonesia adalah negara majemuk, baik dari segi suku, ras, agama, dan antar golongan. Menjaga harmoni di dalam kemajemukan bukanlah perkara gampang. Dibutuhkan upaya terus-menerus untuk memberi kesadaran kepada publik terhadap realitas kebinekaan seperti itu. Berbicara kemajemukan agama, kita tidak hanya bicara soal interagama, tapi juga intraagama yang di dalamnya terdapat denominasi atau mazhab. Nah, kerap kali toleransi antar mazhab dalam satu agama ini kurang mendapat perhatian. Faktanya terjadi banyak tindakan intoleransi dari mazhab mainstream atau mazhab mayoritas terhadap mazhab minoritas. Namun hal itu kerap luput dari perhatian. Mirisnya aparat yang semestinya netral dan adil kerap kali lebih melakukan pembiaran jika terjadi kasus persekusi dari kelompok mazhab mayoritas terhadap mazhab minoritas. Secara umum, anasir negara memang kerap kali tidak netral ketika terjadi gesekan antar kelompok keagamaan. Nah, di akhir tahun ini kita akan melihat wajah toleransi di Indonesia sepanjang tahun ini. Apakah sudah baik atau masih belum baik? Kita akan membahasnya bersama Khalili Hasan. Pegiat hak asasi manusia, apa kabar Bung Alili? Kabar baik, Bung Ali, kabar baik. Iya, Bung, Anda memiliki concern yang cukup serius terhadap toleransi beragama, kerukunan umat beragama, dan juga kebebasan beribadah bagi umat beragama, khususnya bagi kalangan minoritas, begitu ya. Bagaimana catatan Anda terhadap toleransi beragama sepanjang tahun ini, dan khususnya mungkin ada catatan tersendiri di akhir tahun ini, Bung? Terima kasih Bung Ali. Saya kira saya akan mulai masuk mengenai isu toleransi beragama ini dari kerangka demokrasi, kerangka politik ya. Kita tahu bahwa salah satu doktrin klasik tentang demokrasi adalah bahwa demokrasi itu adalah komposisi yang baik gitu ya, well balanced composition antara pemerintahan oleh mayoritas, majority rule, dan perlindungan atas hak hak minoritas atau uh, minority rights protection gitu. Jadi hak-hak minoritas itu tidak kemudian di-exclude dengan alasan demokrasi yang memenangkan kelompok yang banyak ya sebagai um, pihak yang memerintah. Tidak tentu saja karena doktrin klasik demokrasi itu ya soal bagaimana kita membuat komposisi yang seimbang ya, yang baik antara minoritas dan mayoritas. Mayoritas memimpin gitu ya, tapi jangan lupa minoritas itu harus di-includekan ke dalam sistem sebagai juga pihak yang apa menyandang sejumlah hak gitu ya. Sepanjang tahun ini saya kira kalau kalau kita melihat potret keberagaman kita, problem kita tidak banyak berubah sungguhnya, Bung, dibandingkan dengan misalnya 10 tahun yang lalu ya. Kita gunakan 10 tahun itu sebagai 10 tahun yang lalu itu sebagai dasar untuk menentukan milestone sungguhnya. Saya kira bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Misalnya kita sitir misalnya apa cover majalah Time saja gitu ya. Di edisi bulan Oktober 2014 itu wajahnya covernya itu hanya ada satu wajah yaitu wajah Jokowi waktu itu dan tulisannya hanya tiga kata gitu kan, A New Hope atau harapan baru gitu ya. Saya sejak awal ingin mengatakan bahwa kalau kita mengacu kepada data, maka sungguhnya tidak banyak yang berubah gitu ya. Potensi atau faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, yang menyebabkan terjadinya intoleransi gitu ya, itu selalu saja ada di dua lapis yang berkontribusi besar, yaitu lapis masyarakat dan lapis negara, lapis pemerintah. Jadi negara dan warga negara sama-sama punya kontribusi
Yang Anda sebut tadi soal kasus Cibinong itu salah satu cerita mengenai bagaimana gangguan itu terus berlangsung. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kasus itu hanya berkaitan dengan 25 Desember, bukan hanya itu. Karena sebelum itu, sebelumnya lagi, sebelumnya, begitu banyak kasus. Penolakan pendirian rumah ibadah misalnya. Salah satu kasus yang sangat serius saya kira di Republik ini karena dia membuat apa namanya politik inklusi yang dibayangkan oleh para pendiri negara, yang mana semua kelompok itu harus mendapatkan jaminan yang sama dari negara, itu ternyata diabaikan dan pemerintah cenderung melakukan pembiaran. Itu yang di dalam disiplin hak asasi manusia disebut sebagai violation by omission, jadi pelanggaran dalam bentuk pembiaran. Jadi memang kita dalam kerangka politik mesti pertanyakan tuh apa yang sungguhnya menjadi kerangka dasar penyelenggara negara kita hari ini, rezim Prabowo Subianto dan Gibran gitu ya, di dalam um, apa namanya melaksanakan, memfasilitasi, kemudian memenuhi hak konstitusional warga yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sekarang mengalami stagnasi ke arah kemunduran. Saya sering menyebut sebagai ini situasi adalah situasi stagnation to regression. Jadi kita berada dalam stagnasi menuju kemunduran. Karena kalau dibiarkan ini bisa jadi terjadi kemunduran serius dalam toleransi beragama kita. Begitu Bung Ali. Ya, tadi Anda menyebut bahwa ada di level negara dan ada di level masyarakat itu bagaimana pemeliharaan kehidupan toleransi itu harus dilakukan. Di level negara kalau kita lihat misalnya negara membentuk apa yang disebut dengan regulasi tentang bagaimana mengatur itu, termasuk diantaranya adalah regulasi tentang yang ini juga menjadi sensitif adalah pembangunan tempat ibadah. Anda melihat bagaimana di level regulasi? Ya, sebenarnya kan kalau kita cek regulasi, nggak banyak yang berubah. Kita misalnya ya, saya ingin menyitir sedikit Undang-Undang Kejaksaan. Misalnya ya, Undang-Undang Kejaksaan itu tahun 2004, sudah lama sekali, 2 dekade yang lalu kita persoalkan. Karena kalau kita lihat tren internasional, ya kejaksaan itu bagian dari criminal justice system. Dia merupakan bagian dari sistem pemidanaan gitu ya, sehingga menjadi agak aneh kalau di dalam kejaksaan kita lalu kita memiliki semacam apa namanya pelembagaan badan gitu ya, yang itu problematik dalam apa namanya berkeyakinan, dalam beragama, berkepercayaan, karena di dalam kejaksaan itu ada kewenangan kejaksaan untuk membentuk apa yang disebut sebagai Bakor-Pakem, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat. Di begitu banyak tempat, um, apa kejaksaan itu seperti yang tadi saya bilang itu bagian dari criminal justice system. Kenapa di kita kemudian diberikan otoritas kepada negara untuk mengawasi keyakinan warganya? Kalau itu terjadi dan itu dibiarkan, itu akan terus memberikan legitimasi kepada negara untuk kemudian melakukan intrusi sangat jauh terhadap keyakinan warganya. Makanya kalau kita cek misalnya di mana ada kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, ada kasus besar, taruhlah kasus Sintang, kasus Ciksik gitu ya, kemudian kasus even Gavatar gitu ya, itu pasti ada apa namanya tangan-tangan negara melalui kejaksaan dalam wajah Bakor Pakem gitu ya, dalam wajah Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat. Itu satu hal yang saya kira untuk menjelaskan bahwa regulasi kita itu problematik gitu ya. Di sisi yang lain kita punya begitu banyak juga regulasi, misalnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 gitu ya tentang penodaan agama gitu ya. Itu tentu saja menjadi semacam regulasi yang lalu melegitimasi, menjustifikasi terjadinya apa namanya persekusi atas orang yang dianggap sebagai pengganggu ideologi mayoritas. Jadi problematik. Saya tidak hanya akan bicara soal Islam ya, tapi kalau kita bicara Indonesia yang berbineka ini kan
ada lokus entitas di mana kita ini sebenarnya yang mayoritas potensial menjadi minoritas. Misalnya di Indonesia memang mayoritasnya Islam, tapi kalau masuk ke Manado misalnya mayoritas Kristen dan Islam jadi minoritas. Kalau masuk ke Bali Hindu mayoritas, Kristen menjadi minoritas. Kalau masuk ke mana Kupang gitu ya, Katolik mayoritas, yang lain menjadi minoritas. Jadi itu menurut saya cerita soal bagaimana mayoritarisme lalu seperti di apa namanya, seperti dia menjadi pihak yang boleh menuntut privilege, pengistimewaan dari negara karena mereka mayoritas ya melalui undang-undang nomor 1 PNPS garing undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 itu. Kalau kita cek yang lain misalnya ada PBM 2 menteri, ada SKB 3 menteri. Kalau SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah, pelarangan Ahmadiyah ya, PBM 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah dan begitu banyak regulasi yang lain. Jadi pada aspek ini regulasi ini sebenarnya sudah lama kita soal di tingkat nasional. Tapi jangan lupa kalau kita cek datanya Komnas Perempuan misalnya di catatan tahunan mereka, di Cetahu mereka itu kan sebenarnya ya kita more or less masih punya sekitar 300 perda diskriminatif, perda yang itu sebenarnya merupakan produk hukum daerah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena apa? Karena dia mendiskriminasi kelompok warga negara, terutama berbasis pada jenis kelamin mereka. Pada bagian ini saya ingin menegaskan bahwa regulasi yang tadi dipersoalkan oleh Bung Ali itu sebenarnya tersebar di tingkat nasional maupun di tingkat nasional maupun subnasional atau tingkat daerah, tingkat lokal. Begitu Bung Ali. Tapi masih di level regulasi ini, level negara ini, kalau ada di level daerah misalnya atau di level aturan-aturan yang di bawah undang-undang ada kanalisasinya yaitu bisa di judicial review misalnya di MA. Bagaimana proses itu berlangsung, Bung? Apakah selama ini atau sejauh ini sudah dilakukan itu, Bung? Gini, kalau kita bicara soal judicial review itu kan sebenarnya bagian dari penegakan hukum ya. Kalau kita bicara soal penegakan hukum, wajah penegakan hukum termasuk pengujiannya gitu ya. Dalam pengujian regulasi yang ada itu sepanjang yang berkenaan dengan minoritas memang ada dua kecenderungan, Bung. Yang pertama kecenderungan reviktimisasi, jadi mereka mengorbankan orang-orang yang sebenarnya sudah jadi korban baik secara potensial maupun aktual gitu ya. Yang kedua, apa yang sering disebut sebagai judicial populism, gitu. Populisme yudisial atau populisme dunia peradilan. Reviktimisasi itu misalnya kita tahulah kasus seperti Meliana, kemudian Tajul Muluk di Sampang, Meliana di Tanjung Balai. Mereka adalah korban, tapi begitu masuk ke ruang persidangan, mereka kemudian dikorbankan lagi. Siapa yang masuk penjara? Ya mereka gitu. Itu pertama. Yang kedua, populisme yudisial itu sangat kentara pada kasus Sintang ya misalnya. Ada persekusi, ada Masjid Ahmadiyah yang dirusak dan sebagian itu dibakar, kemudian lalu 22 orang tersangka menjalani due process of law, lalu satu orang juga ditangkap karena dia menjadi provokator di dunia digital. Intinya 23 orang dan kemudian Ahmadiyah dihadirkan sebagai saksi korban. Coba, kalau saksi korban dihadirkan di pengadilan, kira-kira apa kita bayangkan pertanyaan hakim itu apa? Kan kurang lebih bagaimana mereka membakar masjid Anda pakai bensin atau pakai korek atau pakai apa gitu kan? Ada berapa orang yang melakukan kekerasan dan seterusnya. Tapi yang terjadi enggak. Saya memantau persidangan itu dan yang kemudian dilakukan oleh hakim dalam mempertanyakan siapa Mirza Ghulam Ahmad, apa beda Mirza Ghulam Ahmad dan Muhammad SAW dalam keyakinan Anda, syahadat Anda itu seperti apa gitu. Jadi justru mereka yang dihakimi gitu loh dalam proses persidangan itu. Jadi hakim itu
punya kecenderungan untuk berpihak pada preferensi mereka yang lebih banyak gitu, yang mereka berwatak lebih populis melalui dunia persidangan gitu. Ini yang kurang lebih sama, Bung Ali, dengan apa yang tadi Anda soal, misalnya soal mempersoalkan regulasi di persidangan ya. Kita tahu ya, peraturan perundang-undangan itu ada dua tempat untuk pengujian. Kalau dia di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung, kalau dia undang-undang dia di Mahkamah Konstitusi. Ada dua cerita menarik ya soal satu undang-undang PNPS 1965 yang itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan beberapa kali pengujian dan selalu gagal. Jadi ada persoalan perspektif negara yang tidak clear lah soal pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 yang tadi saya sitir di awal podcast kita. Yang lain adalah ada kasus misalnya judicial review di Mahkamah Agung tentang SK wali kota gitu ya di Padang sana gitu, yang dia judicial review-nya itu diajukan oleh mereka atas surat keputusan bersama SKB Menteri ya, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama gitu ya, yang kontennya kurang lebih pada pokoknya itu bermuatan pelarangan untuk mewajibkan atau memaksa menggunakan atau tidak menggunakan. Jadi pelajar itu banyak cerita di Sumatera Barat itu dipaksa untuk menggunakan jilbab. Nggak penting apa agama mereka, termasuk kalau dia Kristiani misalnya gitu, dengan keputusan wali kota itu mereka kemudian pakai jilbab, dan itu yang dipersoalkan oleh negara gitu ya, dan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan pemaksaan atau mewajibkan menggunakan atau tidak menggunakan jilbab. Tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh melarang penggunaan itu. Apa yang kemudian terjadi ketika atas nama adat ya, masyarakat Sumbar gitu ya, itu lalu melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Yang dikalahkan siapa? Yang dikalahkan keputusan pemerintah yang progresif itu gitu. Jadi saya ingin menekankan pada bagian ini yang memang harus clear, itu penyelenggara negara. Bagaimana mereka melihat Pancasila, bagaimana mereka memiliki apa yang kita sebut tadi di awal, desain politik inklusi gitu ya. Bagaimana cara pandang mereka soal pluralisme itu clear gitu, sehingga kemudian turunannya adalah semua kebijakan negara dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program itu tidak boleh kemudian mengeksklusi warga negara. Karena kalau kita kembali ke doktrin dasar demokrasi politik gitu ya, bahwa negara itu harus mengakomodasi dua prinsip sekaligus, yaitu pemerintahan oleh mayoritas dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Saya pikir begitu, Bung Ali. Tadi Anda menyebut tentang case Ahmadiyah. Yang menarik dalam konteks ini adalah kita seringkali atau orang seringkali berpikir bahwa heterogenitas dalam keagamaan itu mayoritas minoritas itu orang berpikir Islam dan non-Islam, tapi sesungguhnya di internal Islam juga heterogen dan ada kelompok-kelompok minoritas yang juga kerap kali menerima perlakuan yang tidak baik dari kelompok mazhab mayoritas gitu. Kalau kita lihat misalnya ada sering case selain Ahmadiyah juga Syiah dan juga kelompok-kelompok Salafi yang juga kerap kali menerima persekusi dari aktivitas mereka gitu. Bahkan ironisnya kadangkala persekusi itu dilakukan oleh kelompok-kelompok atau mazhab besar yang selama ini justru menggaungkan adanya toleransi gitu, Bung. Bagaimana kemudian Anda melihat heterogenitas internal Islam ini dan perlindungan terhadap minoritas Muslim, Bung? Saya kira begini, masalah kita itu tentu bukan hanya masalah lintas agama ya, tapi juga masalah bukan hanya interagama, tapi juga intraagama, dan kecenderungan kita untuk
apa namanya, memiliki tensi kuat di intragama itu menurut saya jauh lebih besar dibandingkan inter gitu ya. Tensinya itu lebih kuat di situ gitu. Hanya persoalannya kemudian yang membuat situasi semakin rumit itu karena negara gitu ya tidak mengambil posisi yang pas gitu ya. Negara punya kecenderungan untuk berpihak gitu ya. Itu yang kita soal. Makanya di begitu banyak konteks sering kita bilang negara itu jangan beragama karena begitu dia beragama dia itu maksud saya penyelenggara negara itu kembali ke undang-undang dasar gitu loh. Kalau dia mau beragama, mau Islam, mau Kristen atau yang lain gitu, silakan aja sebagai pribadi. Tapi dia sebagai Satpol PP, sebagai Prokopimda, sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai tentara, ya mereka sepenuhnya aparatur negara yang agama mereka dalam tanda petik adalah undang-undang dasar. Kitab suci mereka undang-undang dasar. Nah, masalahnya kemudian sering negara itu hadir melegitimasi terjadinya diskriminasi, intoleransi, eksklusi, persekusi bahkan terhadap kelompok yang sedikit yang dianggap sebagai dalam tanda petik sempalan dari agama besar atau dianggap menyimpang dari ajaran agama pokoknya gitu. Jadi pada bagian itu sebenarnya kunci paling utamanya adalah bagaimana posisi negara. Kalau dia tidak bisa bertindak atas nama politik negara bahwa negara itu harus menjamin semua, menjadi problematik kita. Bukan hanya inter, bukan hanya intra. Belakangan kita ada mengenal apa yang disebut sebagai micro minority, ada double minority, ada triple minority even gitu. Jadi soal-soal yang menurut saya harus dihandle oleh negara sepanjang negara itu bisa netral berada di tengah-tengah untuk kemudian menjadi wasit dan hakim bagi semuanya. Misalnya yang berkenaan dengan disabilitas ya, di begitu banyak konteks saya menemukan fakta misalnya kenapa kelompok apa namanya disabilitas itu sulit untuk mengakses tempat ibadah itu ada dua hal saya kira. Pertama soal fasilitasi, di mana fasilitas peribadatan itu memang tidak berpihak kepada mereka. Di sisi yang lain, yang paling problematik adalah perspektif gitu loh. Misalnya tunadaksa naik eh, kursi roda dan kemudian dibilang kursi roda najis dan kemudian tidak boleh masuk masjid. Itu problematik gitu loh. Kursi roda itu seperti kaki kan bagi disabilitas tunadaksa itu gitu. Jadi itu apa namanya menegaskan bahwa kita ini kalau kita bicara soal apa namanya konservatisme ya, kita punya kecenderungan untuk eh, menganggap bahwa yang di saya pasti benar, termasuk keyakinan saya, termasuk perspektif saya, termasuk mindset saya gitu, termasuk interpretasi saya itu yang paling benar dan yang lain pasti salah gitu. Ini problem kita hari ini kita mengalami konservatisasi gitu. Itu terjadi di interagama, itu terjadi di interagama, itu terjadi dalam soal-soal yang mikro tadi saya sebut misalnya soal disabilitas termasuk soal misalnya Bung, yang kecil-kecil itu jilbab gitu ya. Soal jilbab, soal tidak jilbab, orang bisa berkelahi karena itu gitu. Eh, orang bisa bacok-bacokan karena itu. Orang bisa tidak rukun antar tetangga karena itu gitu ya. Saya misalnya agak gemes ya kalau ngelihat kelakuan para netizen ketika memberikan komentar atas Nana misalnya, Najwa Shihab itu kan. Bapaknya kan ahli tafsir besar itu kan, tapi dia tidak berjilbab dan apapun kontennya dia selalu diingatkan soal jilbab itu. Ini apa gitu loh urusannya gitu. Kita tahu bahwa di dalam agama itu ada keragaman tafsir, tapi kemudian ada sekelompok orang gitu yang mencoba menunggalkan tafsir, seakan-akan tafsir itu satu. Ini yang menurut saya secara politik berbahaya kalau negara tidak memposisikan diri pada posisi yang benar. Karena kalau negara tidak memposisikan diri pada posisi yang benar, maka akan selalu ada potensi menggunakan agama sebagai alat legitimasi untuk meraih kepentingan-kepentingan, misalnya mayoritas. Atau kalau dalam perhelatan politik elektoral, kemudian agama dipakai untuk mendapatkan insentif elektoral, mendapatkan dukungan dari mereka yang secara agama banyak. Gampang saja pendekatannya dengan cara mendekati tokoh agama dan kemudian mempolitisasi tempat-tempat ibadah. Ini kan problematik. Kalau negara tidak punya
posisi yang tegas dan kemudian tidak bisa mengambil tindakan yang tegas, akan selalu terjadi pengulangan. Ya, doktrinnya sederhana aja, Bung. Impunitas semper ad terrora invitat. Ketiadaan penegakan hukum itu adalah undangan bagi terjadinya kejahatan. Dan kejahatan yang dibiarkan itu akan menciptakan banalitas. Dan kemudian orang tidak percaya bahwa hukum menjadi instrumen netral negara untuk memberikan punishment kepada mereka yang berperilaku aneh, menyimpang, anomali, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di situ, Bung. Oke, Bung, intinya adalah negara harus punya peran paling besar di dalam menciptakan toleransi dan perlindungan terhadap minoritas. Di sisi lain, kita juga harus terus-menerus mengedukasi publik tentang bagaimana pentingnya menjaga toleransi dan menjaga hak-hak bagi pihak-pihak atau kelompok yang minoritas di luar mainstream. Oke, Bung, terima kasih atas perbincangannya. Kita masih akan bertemu di topik-topik berikutnya. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.